Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali jumpa bersama Yola Arvina di sini menemani Anda dalam program pilihan, program spesial yaitu TPPKK menyapa seluruh masyarakat Oku Timur, di mana acara ini dipersembahkan oleh MPPL Radio Bersatu Kita Maju, Diskominfo Oku Timur yang juga dipersembahkan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Oku Timur. Para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah puji syukur hari ini tamu kehormatan kita sudah hadir di studio BKM FM bersama narasumber kita yang tentunya sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Bersama Ibu Dr. Stella Noberta SPAMK selaku tim penggerak Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Oku Timur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah sehat, semangat selalu Bu ya. Insya Allah. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, tentunya beliau tidak sendiri. Di kesempatan hari ini, beliau sudah ditemani oleh Ibu Umaidah Qasim, SSI PT MKes, yang merupakan Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat selalu ya. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan hari ini tentunya kita akan berbincang-bincang dan ngobrol bersama kedua narasumber kita, di mana hari ini akan mengangkat tema tentang Bulan Imunisasi Anak Nasional. Wah, seperti apa hari ini? Tentunya Anda juga bisa bergabung. Mungkin yang ingin bergabung langsung saja di layanan telepon kami sesaat lagi di 0735481800-nya. Baik, kali ini Yola akan coba sedikit berbincang bersama Ibu Dr. Stella Noberta. Baik Ibu, berbicara masalah Bulan Imunisasi Anak Nasional, ini seperti apa Ibu kalau boleh tahu? Ya, Bulan Imunisasi Anak Nasional, kita singkat BIAN, itu adalah program dari pemerintah di mana kegiatan pemberian imunisasi tambahan untuk imunisasi campak rubella dan pemberian imunisasi pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Oke, dan sementara ini Ibu, untuk pemberian imunisasi kepada anak-anak yang ini ditujukan usia anak berapa sampai dengan berapa Ibu? Ya, ini kan program nasional ya, jadi setiap area provinsi itu punya jadwal yang berbeda dan punya sasaran yang berbeda. Untuk Sumatera Selatan sasarannya adalah anak-anak usia 1 sampai 5 tahun untuk imunisasi campak dan rubella, kemudian dan imunisasi kejar juga. Kemudian untuk anak kurang dari 12 tahun dan dilakukan pada bulan Mei. Oke, baik. Bagaimana jika ditemukan ada anak-anak yang sudah melewati usianya dan belum mendapatkan imunisasi ini, Ibu? Ya, inilah kegiatan BIAN salah satunya. Jadi kita ada 2 imunisasi tambahan, imunisasi campak rubella tanpa melihat status imunisasi. Jadi semua anak usia 9 bulan sampai kurang dari 12 tahun harus mendapatkan imunisasi campak dan rubella. Kemudian yang kedua adalah melengkapi imunisasi kejar, namanya melengkapi jadwal imunisasi anak-anak yang belum lengkap imunisasi karena kemarin pandemi 2 tahun itu cakupan imunisasi sangat rendah. Nah, latar belakang kenapa pemerintah melaksanakan program imunisasi anak nasional ini karena tadi ya, pertama cakupan imunisasi rendah sehingga sekarang muncul kembali penyakit-penyakit yang tadinya bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi terjadi peningkatan kasus-kasus campak, rubella, ya, kemudian muncul lagi penyakit yang tadinya sudah tidak ada seperti difteri, tetanus, polio. Nah, karena kasus-kasus ini meningkat dan terjadi kejadian luar biasa di beberapa provinsi, mendorong pemerintah untuk melaksanakan bulan imunisasi anak nasional. Jadi untuk anak-anak yang belum melengkapi imunisasi, silakan datang pada program BIAN ini untuk melengkapi imunisasinya yang belum lengkap. Oke, baik. Kita menuju Ibu Umaidah ya, selaku Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit. Nah, Ibu, kalau untuk pelaksanaan imunisasi anak nasional ini sendiri, ini tempat pelaksanaan sendiri untuk wilayah Kabupaten Oku Timur ada berapa titik dan di mana saja ya? Ya, untuk pelaksanaannya kita untuk pelaksanaan BIAN sendiri di seluruh sekolah di Kabupaten Oku Timur, baik di tingkat playgroup sampai pada SD. Kemudian untuk imunisasi kejar di seluruh posyandu yang ada di Kabupaten Oku Timur.
Oh baik, sementara untuk melakukan ini apakah ada syarat tertentu bagi anak-anak yang mendapatkan imunisasi Ibu? Ada untuk membawa kakak, kemudian kohort atau daftar imunisasi anak yang imunisasi lengkap waktu sebelum di umur 0 sampai 9 bulan. Oh baik, jadi membawa data hanya kakak, ada kakak orang tua. Sama catatan imunisasi. Oh, perlu didampingi dengan orang tua Perlu, saat ya. melakukan imunisasi. Iya. Oh baik, terima kasih. Nah, para pendengar, kita masih berbincang kembali tentunya berkenaan dengan bulan imunisasi anak nasional ini sendiri. Nah, kalau boleh tahu Ibu Dr. Sheila berkenaan dengan apa sih yang menjadi manfaat untuk mendapatkan imunisasi ini sendiri, Ibu? Ya, bagi anak-anak yang mendapatkan imunisasi tentu adalah mereka mendapatkan kekebalan tubuh untuk melawan infeksi dari virus atau kuman yang ada di imunisasi tersebut ya. Jadi mengapa perlu imunisasi? Karena imunisasi memberikan perlindungan yang optimal, perlindungan yang spesifik untuk kuman tersebut. Misal kalau imunisasi campak, mereka dapat mencegah infeksi penyakit campak. Misalnya vaksin COVID untuk mencegah COVID ya. Memang kadang ada orang-orang yang berpikir kan cukup dengan ASI, cukup dengan pola hidup bersih, makan sehat. Nah itu semua memang meningkatkan daya tahan tubuh ya untuk melawan penyakit, tetapi tidak spesifik. Artinya untuk penyakit-penyakit spesifik memerlukan vaksin ya untuk melawan virus atau kuman tersebut. Ya. Kemudian setelah diimunisasi, apakah ada efek samping sendiri yang dirasakan oleh anak-anak Ibu? Pasca imunisasi biasanya terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI, tapi itu biasanya KIPI ringan ya. Ringan biasanya KIPI yang muncul akibat imunisasi itu demam pada anak ya, kemudian juga nyeri di tempat suntikan ya, kemudian bisa jadi bengkak di tempat suntikan ya, dan itu pun sangat ringan dan jarang terjadi. KIPI yang berat itu sangat jarang terjadi. Jarang terjadi ya Bu. Apakah pernah ditemukan adanya misal seperti anak yang alergi terhadap obat dan lain sebagainya melakukan imunisasi Ibu? Ya, ada, bisa terjadi, tapi itu sangat jarang sekali. Makanya sebelum imunisasi kita biasanya anamnesis dulu. Kita ada screening ya untuk menanyakan apakah ada alergi terhadap bahan tertentu ya, apakah ada alergi terhadap antibiotik tertentu ya, atau bahan obat-obatan tertentu. Dan di situ juga akan ditanyakan adakah penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit-penyakit kronik pada anak yang membuat dia harus ditunda dulu imunisasi. Misalnya penyakit gagal ginjal ya, sindroma nefrotik yang memakai steroid, itu biasanya kita harus tunda dulu sampai terapi steroidnya selesai. Atau anak-anak yang imunokompromis ya, yang mendapatkan terapi sitostatika pada kanker ya, mendapatkan terapi radiasi pada kanker ya, atau yang mendapatkan terapi-terapi yang harus ada yang harus ditunda dulu imunisasinya. Jadi seperti itu kita tanyakan dulu, misalnya jantung, penyakit epilepsi, ya, penyakit asma. Nah itu kita tanyakan ya, kalau misalnya ada serangan sebelum dekat dengan waktu ini atau habis sakit berat, tentu kita akan menunda dulu imunisasi tersebut. Jadi harus ada analisis dulu, nggak langsung kucuk-kucuk langsung cus gitu. Nah, ya, ini jadi perhatian juga untuk orang tua gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu untuk penjelasan hari ini, dan para pendengar tetap bergabung bersama kami. Kita akan kembali dalam segmen kedua dengan informasi menarik berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu tentang bulan imunisasi nasional, bulan imunisasi anak nasional, dengan pertanyaan-pertanyaan bagi masyarakat Oku Timur yang nanti boleh juga bergabung bersama kami di nomor yang sama di 0735481800 ataupun SMS WhatsApp-nya di 081172411800. Satu koleksi menarik dari Novia Global Banking dengan Bunga Mawar menemani Anda. Dan masih dari kawasan Merdeka, Sungai Tua Jaya, Martapura. Kembali masih bersama kami dalam program spesial talk show bersama tim penggerak PKK Kabupaten Oku Timur. Bersama Ibu Dr. Sheila Noberta, SPA MKes, dan juga Ibu Umaida Kosim, SSI APT MKes ya, dari Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan. Ya, di kesempatan hari ini para pendengar kita masih berbincang berkenaan tema kita, yaitu bulan imunisasi anak nasional. Kita beralih ke Ibu Umaidah terlebih dahulu ya. Baik Ibu, berbicara masalah kegiatan ini sendiri, kapan sih dilaksanakan BIAN ini Ibu?
Secara nasional pelaksanaan BIAN ini ada dua tahap, Mbak ya. Iya. Untuk di Sumatera Selatan sendiri ini akan dilakukan pada tahap pertama. Terkhusus di Kabupaten Oku Timur mulai bulan Mei itu sudah mulai dilaksanakan dan targetnya dari Bapak Bupati Juni akan berakhir dengan harapannya capaian 95%. Nah, untuk saat ini capaian sendiri per 31 Mei 2022 itu dari 91.195 anak sasaran itu sudah tercapai 21%, yakni ada 19.307 anak yang sudah dibian. Dan sisanya akan berlangsung sampai di akhir Juni. Sampai Juni, ya. Baik, Ibu. Kalau berbicara masalah manfaat yang didapat imunisasi saat kegiatan BIAN ini sendiri seperti apa, Ibu Dokter Sela? Ya, manfaat tentu untuk si individu yang mendapatkan imunisasi ya. Dengan mendapatkan imunisasi mereka mendapatkan kekebalan tubuh sehingga memberikan perlindungan optimal terhadap penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Dan untuk populasi ya, untuk masyarakat akan timbul herd immunity. Herd immunity itu adalah ketahanan kelompok. Jadi dengan cakupan imunisasi yang lebih dari 95% diharapkan muncul kekebalan kelompok herd immunity sehingga orang-orang yang tidak dapat imunisasi itu bisa terlindungi dari orang-orang yang dapatkan imunisasi, seperti anak-anak yang mungkin tidak bisa diimunisasi karena ada penyakit tertentu ya, atau lansia yang orang-orang tua ya yang punya daya tahan tubuh yang kurang bagus sehingga mereka bisa terlindungi dengan adanya herd immunity. Oke, baik. Sementara ini Ibu, kalau bagi anak-anak ataupun orang dewasa yang sudah melakukan imunisasi COVID-19, apakah dia masih bisa mendapatkan imunisasi seperti campak dan lain sebagainya? Ya, harus tetap mendapatkan program BIAN ini. Semua anak mendapatkan imunisasi campak rubella tanpa memandang status imunisasi sebelumnya ya. Dan imunisasi kejarnya adalah melengkapi imunisasi yang selama ini tertunda ya atau belum didapatkan ketika pandemi. Nah, kalau dia sudah mendapatkan imunisasi COVID, jaraknya 1 bulan. Oke, Ya, jarak dari imunisasi COVID ke imunisasi program BIAN itu 1 bulan. Dan imunisasi kejar itu yang harus dilengkapi adalah imunisasi polio oral, polio tetes, kemudian polio suntik, kemudian DPT, hepatitis B, dan hemofilus influenza B. Itu yang harus dilengkapi ya. Baik, kemudian Ibu, bagaimana jika ditemukan anak yang sedang sakit? Apakah tetap diimunisasi atau bagaimana? Kita lihat dulu sakitnya seperti apa. Kalau dia hanya batuk, pilek, flu ringan tanpa adanya demam, itu boleh kita imunisasi. Ya, jadi batuk pilek, saya pesan ke ibu-ibu bidan ya, di posyandu. Kalau batuk pilek aja nggak apa-apa diimunisasi asal tidak demam. Tapi kalau dia demam, kita tunda dulu sampai demamnya sembuh. Baru dilakukan imunisasi. Dan imunisasi BIAN ini apakah selain dari kegiatan di sekolah tadi disebutkan, apakah di rumah sakit atau di bidan-bidan tertentu disiapkan juga? Iya, semua fasilitas pelayanan kesehatan ya, jadi di posyandu, ya, kemudian di klinik-klinik dokter pribadi, ya, di klinik bidan pribadi, ya, di puskesmas sampai di rumah sakit. Oke, baik. Sementara ini Ibu Umaida ya, berbicara masalah tentang imunisasi ini sendiri. Kira-kira siapa nih Bu yang melakukan pelayanan BIAN ini sendiri? Terutamanya tentu petugas yang punya kompeten, Mbak. Dalam hal ini ada dokter, perawat, bidan, dan semua SDM yang ada di Kabupaten Oku Timur sudah kami latih ya untuk menjadi vaksinator. Oh baik, jadi semuanya bisa ya Bu ya. Baik, terima kasih. Kemudian berbicara masalah usia Bu ya. Kalau tadi dibilang sampai dengan usia 15 tahun ya? 12 tahun, 12 tahun untuk Sumatera Selatan. Oke, kemudian kalau orang tua perlu nggak Bu dilakukan setelah anak mendapatkan pelayanan BIAN ini? Ya, sebetulnya Apa yang perlu dilakukan orang tua maksudnya? Setelah anak itu mendapatkan pelayanan BIAN. ya, kalau kita habis imunisasi tentu orang tua nanti memperhatikan tanda-tanda kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Biasanya kalau habis imunisasi kita edukasi orang tua, nanti kemungkinan akan muncul gejala demam ringan ya. Kemudian anaknya akan sedikit rewel ya, ngerasa nyeri di tempat suntikan, kemudian bengkak. Nah, itu akan ada tata laksana yang bisa dilakukan ibu di rumah. Misalnya kalau dia demam di atas 38 derajat Celcius, itu kita berikan obat penurun panas, kemudian bantu anak
untuk banyak minum, kemudian dikompres hangat di dahi, ketiak, selangkangan ya. Kalau dia bengkak di tempat suntikan, dikompres hangat ya, 2-3 kali sehari 5-10 menit ya. Kalau dia rewel, nyeri, boleh kita kasih paracetamol untuk supaya anaknya menghilangkan rasa nyeri dan supaya anaknya lebih menjadi nyaman. Tapi hanya ringan sih, itu biasanya KIPI itu ringan sekali ya, dan berlangsung hanya sekitar 2 hari ya, paling lama 3 hari. Jadi jangan takut ya, jangan takut mengimunisasi anaknya, karena KIPI yang ringan itu tidak sebanding dengan perlindungan yang kita dapatkan dengan anak-anak.